Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nur Aini dari Prodi Pendidikan Biologi semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah histologi dengan dosen pengampu Ibu Tuti Mamluatul Hikmah MSc. Materi yang saya dapatkan yaitu materi tentang tulang. Pengertian tulang. Tulang merupakan jaringan ikat terdiri dari sel, serat, dan substansi dasar yang berfungsi untuk penyokong dan pelindung kerangka. Tulang merupakan penyokong tubuh dan pelindung otot dan tendon untuk daya gerak. Sifat fisik tulang sangat kuat, tahan kompresi, sedikit elastis, dan sekaligus merupakan materi yang relatif ringan. Tulang juga cukup responsif terhadap pengaruh metabolik, nutrisional, dan endokrin. Tulang adalah suatu jaringan ikat vaskular terdiri atas sel-sel dan zat antar sel yang mengalami klasifikasi, seperti tulang padat atau tulang kompakta dan seperti spons atau spongiosa. Jaringan tulang menyusun struktural berdaging melindungi organ-organ vital yang terdapat di dalam tengkorak, rongga dada, dan juga menampung sumsum tulang sebagai tempat sel-sel darah dibentuk. Tulang juga berfungsi sebagai cadangan kalsium, fosfat, dan ion lain yang dapat dilepaskan atau disimpan dengan cara terkendali untuk mempertahankan konsentrasi ion-ion di dalam cairan tubuh. Berikutnya adalah struktur makroskopik dan mikroskopik tulang. Yang pertama adalah struktur makroskopik. Tulang dapat dibedakan dalam dua bentuk, tulang kompakta atau substansi kompakta dan tulang spons atau konselosa substansi spongiosa. Tulang kompakta tampak sebagai massa utuh padat dengan ruang-ruang kecil yang hanya dapat terlihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, yang kedua adalah struktur mikroskopik. Bagian tulang panjang diamati dengan mikroskop bahwa kontribusi unsur sel dari tulang terhadap massa total sangat kecil. Terdiri atas sebagian besar matriks tulang interstisial bermineral yang dideposisikan dalam lapisan atau lamel dengan tebal 3-7 mm. Selanjutnya adalah matriks tulang. Kira-kira 50% matriks tulang adalah bahan anorganik. Matriks anorganik terdiri dari kalsium, fosfor, bikarbonat, sitrat, magnesium, kalium, dan natrium. Bahan organik dalam matriks tulang adalah kolagen tipe 1 dan substansi dasar yang mengandung proteoglikan dan beberapa glikoprotein struktural spesifik. Glikoprotein tulang bertanggung jawab atas kelancaran klasifikasi matriks tulang. Selanjutnya, tulang terdapat 4 jenis sel, yaitu sel osteoprogenitor, sel osteoblast, sel osteosis, dan sel osteoklas. Yang pertama adalah sel osteoprogenitor, adalah sel-sel gepeng yang belum berdiferensiasi, terdapat dalam lapisan selular foreostom dan endostom dan memasuki kanal Havertz. Sel-sel osteoprogenitor berproliferasi dan diferensiasi selama berlangsungnya remodeling tulang. Yang kedua adalah sel osteoblast. Sel osteoblast adalah sel berbentuk kuboid yang berperan untuk sintesis matriks tulang. Sel osteoblast ini berfungsi dalam mengatur mineralisasi tulang, juga berperan untuk pembentukan, penarikan, dan mempertahankan osteoklas seperti untuk awal resorpsi tulang. Nah, dan yang ketiga ada sel osteosit. Sel osteosit adalah sel gepeng yang menempati lakuna. Sel osteosit berperan mempertahankan tulang. Dan yang keempat yaitu sel osteoklas. Sel osteoklas ini adalah sel besar berinti banyak yang berasal dari prekursor monosit dan berperan untuk resorpsi tulang. Sel ini meresorpsi tulang dan sel menempati cekungan dangkal yaitu lakuna Haussig. Nah,
Nah, di samping itu ada juga kerusakan tulang dan penyembuhan tulang. Apa itu kerusakan tulang? Kerusakan tulang merupakan suatu kondisi patologis hilangnya struktur tulang yang dapat terjadi karena beberapa penyebab. Kerusakan tulang terbagi menjadi dua, yaitu secara fisiologis maupun traumatik. Seperti apa kerusakan akibat fisiologis? Antara lain seperti karena resorpsi tulang akibat pencabutan gigi dan resorpsi akibat proses penuaan, sedangkan akibat traumatik yaitu fraktur tulang, osteoporosis, osteosarkoma, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah proses penyembuhan tulang. Di sini ada 3 tahap dalam proses penyembuhan tulang, yaitu yang pertama tahap inflamasi, yang kedua tahap perbaikan, dan yang ketiga tahap remodeling. Nah, tahap yang pertama adalah tahap inflamasi. Sel inflamasi, sel makrofag, monosit, limfosit, dan polimorfonuklear dan fibroblast akan menginfiltrasikan area kerusakan tulang, menghasilkan formasi jaringan granulasi, pertumbuhan ke arah dalam dari jaringan granulasi, pertumbuhan ke arah dalam jaringan vaskuler, dan migrasi sel mesenkimal. Yang kedua adalah tahap perbaikan. Di tahap perbaikan ini, fibroblast akan mulai membentuk stroma yang membantu mendukung pertumbuhan pembuluh darah ke arah dalam. Berjalannya perkembangan pembentukan pembuluh darah baru yang menginfiltrasi area kerusakan. Masih kolagen akan terdeposisi diiringi osteoid yang disekresikan dan secara bertahap dimineralisasikan yang akan membentuk soft kalus di area penyembuhan. Lalu kalus mengalami ossifikasi menjadi woven bone, selanjutnya mengalami pemodelan tulang. Nah, tahap yang terakhir adalah remodeling. Tahap ini akan membentuk jaringan tulang dengan bentuk ukuran dan kekuatan yang optimal. Dalam proses remodeling tulang, ini membutuhkan waktu beberapa bulan bahkan beberapa tahun. Nah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.